Jadi gini ya guys, ini dunia skincare dokter bilang bener-bener gak ngerti ya. Persaingannya itu sangat-sangat, kalau menurut dokter ada unsur kelicikan ya. Dokter itu bener. Produknya DRZ itu busuk. Enggak, itu omongannya dia, omongannya Kim. Itu omongannya Kim. Apa? Siapa? Jadi gini, jadi kalau dibilang DRZ dan DRG guys, itu adalah kompetitor, mereka saling bermusuhan. Jadi saling menyerang dengan menggunakan buzzer. Ya, buktinya ada semua. Jadi Kim itu menerima transferan dari DRG sebesar 25 juta untuk menyerang DRL. Ya, oke. Ini udah dibongkar. Kaki maaf ya, karena Dotif juga harus membongkar karena mungkin Kim mungkin sekarang juga lagi diserang, ya. Tapi di sini seolah-olah kayak dibuat Kim itu bermain di dua kaki. Enggak, Kim ini ngomongnya sih kalau sama-sama Dotif sampai detik ini itu ngomong emang fair. Gitu. Dan kalau Dotif di posisinya Kim juga mungkin ya kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Hanya untuk membela agar bisa jadikan saksi di persidangan, untuk membela diri. Klarifikasi. Gitu. Karena kan saat ini Yoke-nya masuk, gimana mau klarifikasi? Orang ada di dalam si Yoke-nya. Gitu. Tapi kalau untuk huru hara Kim menyampaikan kebenaran. Ya, DRG membayar Kim untuk menyerang DRL. Jadi mungkin tadi DRL kayaknya nonton ya. Tolong dong tag DRL, bisa nggak DRL biar nonton? Bisa nggak? Richard, kan kamu bisa nonton ya Richard bro. Bro join bro. Kayak tadi kamu kan join bro. Ya kan, tadi kan kamu join bro. Sekarang join bro. Kalau kamu ngadepin Doktif jangan cemen deh mentalnya ya. Doktif itu warrior, pejuang ya. Allahu Akbar, takbir. Udah, oke. Jadi si DRL itu, kamu kan sekarang bersatu dan mereka kan mengakui di kontennya mereka Raja dan Ratu Flexing. Bahkan si DRL mengakui bahwa dia adalah duta stiker. Di situ dia mengakui banget. Ada kontennya semua. Jadi jangan ngeles ya, gitu. Sold out, nah ya kan lucu kan guys, oke terima kasih juga diingetin ya. Jadi gini ya guys, ini dunia skincare dokter bilang bener-bener gak ngerti ya. Persaingannya itu sangat-sangat, kalau menurut dokter ada unsur kelicikan ya. Atau yang penting menyelamatkan diri sendiri aset. Jadi dokter tuh bingung, DRL sama DRZ dulu ini musuhan nih mereka nih, saling serang menggunakan bujer nih. Saling serang menggunakan bujer, dokter ngajarin kalian ya, supaya kalian jadi pintar. Udah, cancel culture, udah nih mereka ini ya. Jadi DRZ dengan DRG ini musuhan karena mereka menggunakan apa serangan yang menggunakan buzzer. Seperti kalian tahu bujer. Kalian tahu ya guys, dulu DRL itu menceritakan produk SW. Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat nggak? Ingat banget. Bener ya? Ingat nggak, Idi? Bener ya? Omongannya dia bener ya? Bener ya? DRL dulu pernah menyerang DRG. Ya? Bener nggak? Dikatakan bahwa produknya DRG itu tinggi gula. Bener nggak? Nah, ya kan masih inget gak? Gaji itu mereka itu sempat konflik. Ya? Ternyata kemarin mereka bersatu padu. Tapi anehnya ini yang Dokti sempat pada saat ngeliat konten itu cukup miris ya. Kalau Dokti menjadi seorang Sela Sokya alias Rahma Inah. Kok miris? Pada saat itu miris. Loh, mereka bisa bercanda di antara dengan menyindir bahwa tiba-tiba mereka ngomong sold out. Padahal loh, bukannya SS itu bestinya si DRZ ya apa sih? Kalau sesama besti itu jangan begitulah, saling melindungi. Ini malah nyindir sold out, nyindir temennya sendiri. Padahal Doti merasa DRG ini dugaannya sudah menggunakan mulutnya SS untuk mengatakan Dokti sebagai seorang pemeras. Masih inget nggak? Jadi di sini mungkin SS atau Arif Afanda atau siapa kayak kalian gerombolannya kalian ya? Itu, bukan peremas. Peremas baju, ya. Jadi di sini ya, Doktif berharap kalian tuh sadar. Ya, beberapa dari kalian ini digunakan mulutnya. Jadi kata-kata itu tidak akan pernah diucapkan oleh seorang DRG. Karena Doktif tunggu ucapannya DRG untuk mengatakan kata-kata yang keluar dari mulutnya SS, ya, dan mulutnya si pemakan bambu tuh, hewan pemakan bambu satu itu, ya. Penggerak bambu dong. Enggak, Doktif itu sebenarnya senang banget loh sama hewan panda itu, benar. Doktif itu senang banget nonton namanya film Kung Fu Panda loh. Itu lucu banget loh dia itu, senang banget. Doktif sampai punya bonekanya Kung Fu Panda. Ada. Guys, Doktif itu pernah ke Disney di Jepang.
Kan jadinya flexing kan, tapi kan zaman Nggak dulu. usah. Enggak, Masa bukan. lu trek ke Enggak di sebuah situ. wahana? Enggak, di situ ada kungfu panda. Di sebuah wahana. Ada itunya kungfu panda banyak. Iya, iya, Terus iya. ada yang itu tuh, yang lehernya itu, yang bapaknya kungfu panda, siapa tuh namanya itu? Yang lucu banget, Iya, kan? yang jualan mie itu loh. Oh, udah lama. Ayo, ya kan? Bebek itu, senang banget. Aku sampai beli boneka, kok senang banget gitu loh. Tapi dia ini merusakkan citra seorang panda yang lucu kayak begitu. Gitu. Iya. Hai Gali, nah, ya kan? Kali lagi sibuk sama cepu. Iya, Gali lagi sibuk sama cepu. Jadi nggak ada ya guys ya, dibilangnya juga Yolo cepu, Hakim cepu, itu kagak ada. Ya, jadi mereka ini punya halusinasi. Oh iya, dokter juga mau bilang untuk Siapa? nepos. Nenek pansos, nenek menopause, atau siapalah si nepos ini. Ya, doktif pernah berucap yang tidak akan pernah doktif tarik. Ya, bahwa nepos meminta dokter Ekos Untuk? agar si nepos bisa bertemu dengan doktif. Oh, buat apa tuh bertemu? Nah, kan Duta Tabayun nih Silaturahmi. ceritanya, Duta Tabayun. Udah Tabayun. Ya, Siapa yang Tabayun? jika apa yang doktif katakan adalah hoax, maka dokter Ekos yang seharusnya memberikan klarifikasi bahwa pernyataan tersebut tidak benar. Tetapi kenyataannya, ya, doktif semua buktinya, rekamannya semua ada. Karena kalian yang mengajarkan semua harus direkam, ya. Itu merekam semua. Itu semua nyata. Dokter Ekles menawarkan doktif, meminta doktif agar kapan ada waktu, ya, karena si Fitri ini, Kak Fitri, ingin menemui doktif. Oh. Dengan pertanyaan gini, Kak Fitri tanya, Dok, kenapa sih kok kayaknya doktif itu sebel banget sama Kak Fitri? Dikecilin suaranya. Seperti itu. Kenapa? Dan doktif langsung emosi, pada udah deh nggak usah amnesia kalian pura-pura itu. Udah jelas kalian kumpulannya siapa? Sahrul, si hewan pemakan bambu, iya kan? Terus Boker, pembela overclaim. Ngapain temuin dokter sudah gitu? Kamu juga datang pada saat mediasi di ruang Polsek Pulau Gadung, ruangan mediasi. Lu kagak ngerti urusannya. Terus tiba-tiba kamu datang. Dan untungnya dokter keberatan di situ dan kamu keluar. Apakah kamu sakit hati sejak itu? Ya, jadi untuk nepos dokter nggak takut sama kamu. Aduh. Ya, udah. Sekarang dokter tanya, kalau kamu bukan Markus, kenapa kamu tersinggung banget? Kenapa kamu ngurus-ngurusin sampai si Andrea Situngkir kan bilang di statusnya, ya kan? Dia bilang. Apa bilangnya? Di statusnya bilang kalau Kak, terima kasih telah menemani kami selama ini di Medan. Itu maksudnya apa? Doktif tanya, menemani kami di Medan. Maksudnya apa? Terus kemarin kamu bilang kalau kita, ayo wartawan, nanti kita bayarin untuk ke Medan. Seolah-olah kayak baru kali itu membantu seorang AS ke Medan. Apa sih maksud kalian ini? Kapan sih jadi manusia itu yang lurus, yang bener, yang jujur? Senengannya kok jadi manusia-manusia munafik gitu loh. Heran dokter itu, kenapa sih kalian begitu? Kenapa begitu? Pakai acara si FS ini bilang, saya nggak pernah tuh pengen ketemu sama doktif. Jadi simpang siur ya? Bukan simpang siur, bohong, itu ngibul. Simpang siur itu ngibul si FS-nya. Terus kalian masih percaya, terus dia jualan skincare. Masih mau kalian beli, udah jelas-jelas dia menormalisasi produk yang overclaim. Nggak apa-apa. Penjual overclaim itu nggak melanggar hukum. Hello FS, kamu jangan gitu deh, mentang-mentang kamu lulusan SMP, belajar hukum sebelum kamu ngomong daripada malu-maluin. Ya, oke? Ya udah pada ini kan, udah pada tap-tap live-nya mana? Ini tap-tap live 100.000 aja ya. 100.000 tetapnya, dokter akan kasih harga sodako 25.000. 5.000. Oh, ya udah itu aja dulu ya. Siapa yang bilang ngehina orang? Hah? Ngehina orang karena apa? Karena tukang fitnah, ngebully. Kamu mau nggak anaknya kamu dikatain cacat di janin? Mau nggak? Iya. Hah? Sumpahin Itu yang namanya ngehina, itu yang namanya penyumpah. Betul. Kenapa kalian kok nggak serang? Kenapa Kenapa kok menyerang doktif? Doktif itu mentalnya bukan kayak mental kayak curut, tau nggak? Tahu nggak curut? Tahu nggak? Tahu nggak? Nggak tahu juga. Tikus, Curut ya, tikus kecil ya itu loh. tikus curut yang begitu Curut. langsung lari gitu. Yang bau ya, dia bau banget.
Nanti kalau ngomongin bau ART Rose pula ngomongnya kita. Dia bau ya? Wih sangat protes itu sih itu. Aduh. Buat Gas, serumku gas. hilang ya Allah jangan hilang napa guys itu kan Jangan duit. hilang. Mungkin mainnya mungkin jatuh kali di apa kolong-kolong kali guys. Jangan beli dulu kalian cari-cari dulu ya. Jangan beli dulu kalian cari-cari mungkin bisa nyelip. Udah katanya. Belum dokter belum. Dokter itu energinya banyak guys. Kayak tandon itu loh. Yang ucap terus. Kayak apa? Orang kita semuanya teriak-teriak dia santai-santai aja gitu. Rem dia. Oh iya adoptif itu. Belajar terus. Iya adoptif itu kan trekking di gurun pasir ya kan guys. Pasir, Sahara. Oh videonya belum adoptif upload nggak sempet tau nggak? Itu Karena ya. dia itunya rekamannya tiba-tiba itu gak kerekam sama Iya, nggak sopan. itunya. Jadi guys, adoptif itu kan sebenarnya pembalap. Adoptif Iya. itu pembalap. Jadi mentalnya Mentalnya itu guys benar pembalap. Mental yang kalian tidak pernah bayangkan itu ada di dia. Orang yang nonton Sahara berjumpa dengan kayak gini dia ketiduran. Ini orang semua kayak mentalnya memang mental pembalap. Sampai ibunya bilang dia memang seperti itu. udah tahu. Mami bilang. Iya, Umi bilang Nah yang gitu. lucunya lagi adoptif pede lagi guys. Loh kan nggak apa-apa. Orang Abah juga nggak khawatir. Iya. Langsung bilang begini. Kata siapa nggak khawatir? Apa itu khawatir? Iya guys. Terus itu yang di ya Daun Allah. Sahara, Ya, di tengah lucu laut, banget. tengah lautnya Dubai itu guys, ombak tinggi malah diterjang sama dia. kita udah kita Masa guys, lagi seru ya kan kita kan main-mainan apa namanya yang mobil di atas air kan kita bisa nyetir sendiri. Masa cuma 20 km ya rugi lah. Rugi lah paling enggak minimal kita 80 km per jam ya kan. Seru lompat-lompatan. kita begini. 40 km aja berhenti dulu. Tunggu ombak. Hajar seru. terus. Seru hajar terus. Guys, di mana coba ada mental seperti ini? Harusnya dulu shootnya Din apa itu? Satu grup sama dia. Rekarnasinya dan era modern. Jadi ya, jangan pernah berpikir ya, adoptif ini disetir, terus dengan begitu dibully, terus mental adoptif tuh down. Gak ono Biasanya dia cari-cari. iya. Salah banget. Salah di mana orang tuh menghindari itu, dia malah mendatangi itu. Aku juga heran. Aku heran. Orang menghindari apa namanya? Dajjal. Menghindari yang otaknya gede dia malah ayo Allah. Kayak kita salah nih. Jadi kalau temannya adoptif yang udah bertahun-tahun kenal, Iya. kalau salah terus ngadepin adoptif, itu lebih baik diam. Iya, benar. Adoptif itu dari kuliah itu sudah Sudah melawan terkenal. dosen aja, dosen killer aja. Berdiplomasi. Tahu nggak dosennya killernya adoptif Dia aja? dulu kayak Tunan Khairul Anwar. Adoptif ini guys, kalau ujian dapetnya dosen killer, Iya. selalu jatahnya itu killer. Iya, Tuh, benar. bener nggak? Betul. Tapi nilainya Emang gimana? boleh killer? Boleh. Oh iya, nggak boleh. dosen, dosen. Dosen yang galak sekali. Kan galak, dosen galak. Galak. Pokoknya sama orang lain pasti ini nggak lulus. Udah pasti. Udah pasti. 1000% kalau Udah, pengujinya nguji penguji orang lain profesor nggak ini. bakalan lulus guys. Pasti nggak lulus sudah. Udah pasti nggak lulus. Pasti Begitu nggak dapat prof ini, wes pasti nggak lulus dah. Selesai ketutup. Tapi begitu Sebelum dia- ujian ketok palu, udah pasti nggak lulus. Tapi begitu dia, profesornya keluar duluan. 30 menit. Iya. Baru kali itu. Katanya, kok udah keluar profesor, apa dia nggak lulus? Iya bener. Lulus dia. Dan nilainya A guys. Iya, Nilainya tuh, A. coba. Diucapkan selamat. Baru Iya, kali ini saya selamat. Malah menemui. ditawarin langsung, ayo. Ditawarkan mau berarti menjadi spesialis penyakit dalam. Tapi dia nggak mau karena bukan jiwanya. Enggak. Karena dia nggak mau di Nggak. rumah sakit. Nggak mau. Maunya Gitu jadi guys. pengusaha. Jadi pengusaha. Jadi Pengusaha jujur. Pengusaha dia. Betul. Gitu. Ya guys ya, jadi buat kalian yang nggak mengenal adoptif, dipikirnya adoptif ini nggak mungkin punya mental kayak begini, pasti disupport sama kagak ada. Ya. Siapa dalang huru hara ini? Adoptif. Ya. Siapa dalang ini? Kagak Katanya ada. Arum, udah paling benar teman dokter Nanang karena kalau dokter teman di bak orang-orang baru. Iya, jadi ya selalu jadi temennya adoptif ya cuman ya ini lagi. Mereka lagi. Mereka lagi, Kan guys. makanya nih. Mereka coba lihat kan. Kan mukanya. Kembang ini tuh. Kembang-kembang ditanam. Iya. Besok kembangnya aja Kembang itu lagi. Guys, adoptif jualan tapi sebentar lagi dong nunggu 100.000 biar bisa bagi-bagi sunscreennya. 100.000. Mau nggak sunscreennya dibagi-bagi? Ayo, makanya buruan cepetan. Oh iya. berapa? Ini dokter minum dulu. Pasti aus dari Share-nya 1.000, target layarnya 100.000 ya guys. Tadi sih share-nya udah 500 sudah boleh. Cuma